Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rangkaian elektrik 2 EL2002. Pada minggu ini kita akan belajar tentang rangkaian terpadu magnet atau magnet coupling. Di video sebelumnya ada bagian pertama kita membahas tentang mutual induktansi sebagai dasar untuk terbentuknya trafo tadi, konsepnya yang kita gunakan. Kemudian di materi video kedua kita membahas tentang energy in coupled circuit, dan yang ketiga atau di bagian ketiga ini kita mulai memasuki ke inti dari materi kita, yakni masuk ke linear transformator. Oke, linear transformator merupakan perangkat 4 terminal yang terdiri dari 2 atau lebih gulungan magnetis. Ini ada primary coil dan secondary coil, intinya di situ. Kemudian di linear transformator kita masih menggunakan konsep yang sama di mutual induktansi di sini. Tetap di sini masih ada dotnya, ya, tidak lepas. Di sini ada asumsi arusnya tadi. Nah, dari sini kita bisa mengetahui arah induktansinya. Kita buat dulu coba sambil mengingat-ingat dari materi tentang mutual induktansi. Kalau posisinya sama di sini ya, agar mudah mengetahui arahnya, biasanya arah induktansinya adalah kebalikan dari arah arusnya. Misalnya di sini nih, kita lihat di sini arusnya masuk kan ya, berarti arah induktansinya adalah kemana coba? Ya, betul. Arah induktansinya adalah ke atas. Karena di sini sama kita masuk, arah induktansinya kita lihatnya dari sini. Karena dia induktansi, dia menginduksi rangkaian sebelahnya. Kalau yang di sini berarti dia mendapat induksi dari rangkaian yang ini, arus yang ini. Kalau induksi yang di sebelah kanan kita itu mendapatkan induksi dari arus yang sini. Nah, kalau kita lihat L1, arusnya masuk di sini, dia akan menginduksi arahnya ke bawah. Kan gitu kan ya? Ya, sehingga ini didapatkan nanti nilainya adalah minus positif. Ya, karena arahnya berkebalikan tadi kan saya bilang kan. Kalau yang di sini, sorry. Ini arahnya ke sini, berarti arahnya ke atas, dia kebalikannya, berarti arahnya ke bawah. Ini arahnya ke bawah, kebalikannya dia ke atas. Oke. Ya, tadi kan kita sudah tahu kalau di sini adalah arah induktansinya mendapatkan yang ke atas dari si I1 ini, karena dia kebalikannya dari I1, posisinya setara ini, jadi dia kebalikannya. Tahu kalau kita memakai kurva tangan kanan, di sini berarti arahnya arusnya keluar, ya, berarti dia induksinya nanti akan memberikan induksi ke arah bawah untuk rangkaian sini. Kalau di sini dia arahnya adalah masuk, dia akan memberikan induksi arahnya ke atas. Kan seperti itu kan ya. Ini masuk nih. Kalau kita pakai kajian tangan kanan, ketetapan tangan kanan itu, nah ini akan membentuk arahnya ke arah atas di flux magnetnya, sehingga induksinya akan mengalirkan ke atas. Untuk ini yang rangkaian L1 menghasilkan ke atas sehingga menginduksi L2 arahnya ke atas, sehingga positif negatifnya seperti ini. Nah, kalau yang sebelahnya ini arahnya keluar, berarti arah induksinya adalah ke bawah, sehingga dia terinduksi dari rangkaian yang ini adalah ke bawah. Ini minus, ini plus. Nah, kemudian kita menggunakan arus mesh, ya. Kita cek di sini untuk loop 1. Loop 1 kan di sini nih, V sebagai sumber, R ditambah JWL untuk I1 sendiri, ketemu minus ya kan di sini. Ini kan minus kan ya, bokongnya ya. Minus dari I2, JWM I2. Kemudian untuk yang loop 2,
itu sama, dia ketemu minus JWM I1, sorry, JWM I1, kemudian naik lagi ke L2 dan seterusnya. Nah, kemudian saya sederhanakan menjadi seperti ini. I2 sama dengan JWM I1 per R2 tambah JWL2 plus ZL2. ZL, sorry. Ini harusnya dikalikan dengan I2 karena dia posisinya di sini kan ya. Ini saya pindah ruas saja langsung tadi. Jadi untuk memudahkan. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan I besarnya I2 ini, kita substitusikan ke I2 yang di sini sehingga didapatkan persamaan di bawahnya. Jadi V sama dengan R1 tambah JWL1 I1 kemudian dikalikan dengan JWM dalam kurung JWM I1 per R2 ditambah JWL2 plus ZL. Terus kita selesaikan. JWM-nya masuk, jadi JWM J kali J kan jadi min 1 ya, min 1 sama 1 jadi plus. Kemudian W kuadrat, M kuadrat, dan I. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui berapa impedansi inputnya. Untuk mengetahui impedansi input berarti kita mengetahui berapa tegangannya dikalikan dengan dibagi dengan arusnya. V per I, V per I. Sehingga ini adalah hasilnya. R1 plus JWL1 plus ZR. Nah, sebenarnya ZR ini adalah kepanjangannya ini. W kuadrat M kuadrat per R2 plus JWL2 plus ZL. Dikatakan ZR itu karena adalah reflected impedansi dari rangkaian di belakangnya. Jadi kalau kita ingin mengetahui besarnya impedansi input di sisi input, maka akan kedapatan tambahan impedansi atau reflected impedansi dari rangkaian sekunderinya. Oke, untuk memudahkannya kita ambil contoh untuk soal seperti ini. Di rangkaian di bawah ini hitung impedansi input dari arus I1 dengan Z1 sebesar 60 min J 100 ohm dan Z2 sama dengan 30 plus J 40 ohm dan ZL adalah 80 plus J 60 ohm. Kita diminta untuk menghitung arus input dan impedansi input dan arus I1-nya. Kita pengen tahu berapa besar impedansi inputnya. Pertama, kita cek dulu rangkaian kita. Ini ada dot conventionnya di sini, ya. Arah arusnya ini keluar, ini arah arusnya dimasuk. Maka induksinya seperti apa? Kalau dengan cara gampang adalah ini sama berarti arahnya kebalikan, ini arahnya ke bawah, berarti di arahnya ke atas. Kan I1 arahnya ke bawah nih, maka kebalikannya kan dia setara, arahnya ke atas. Kemudian untuk yang I2 arahnya ke atas, berarti arahnya di sini ke bawah. Nah, itu kalau cara gampang. Nah, kalau cara benar, ini cara benernya, kita cek dulu, ini arah masuknya di sini, berarti dia akan menginduksi kemana? Arah arusnya masuk, berarti kan arahnya ke sana semua. Kalau dengan kaidah tangan kanan, dia akan menghasilkan induksi ke atas, kan gitu. Sehingga di sini dihasilkan ke atas. Kemudian ini masuk, ini keluar, sorry, ini arahnya keluar, berarti kan dia memberikan arah ke kanan semua, ya kan? Menggunakan kaidah tangan kanan, ini akan memberikan induksi ke bawah. Sehingga arus induksinya akan menjadi seperti ini. Gitu. Cuman kadang lebih mudah lihatnya ini setara, berarti arahnya kebalikan dari ini, kan gitu aja. Nah, kita sudah dapat untuk mutual induktansinya. Sekarang kita tinggal menghitung besarnya. Tadi apa, impedansi ya? Ya, besarnya impedansi. Tadi kita tinggal menggunakan rumusnya saja. Rumus untuk mencari Z impedansi tadi apa? Nih, ya kan? R1 sudah ada, JWL1 sudah dapat, terus ini dapat, ini ada semua angka-angkanya kan ya? Ya udah tinggal dimasukkan saja kalau seperti itu. Jadi tidak perlu gambar ini juga, bisa sepertinya. Sekarang selesaikan aja, tinggal dimasukkan untuk Z inputnya, akhirnya nanti bisa dihitung. Seperti sudah ada semua kok. Sekarang coba kita lihat sekali lagi.
R1 tadi, R1 ada ya, R1 ada, JWL1 ada. JWL1 itu kan yang sini nih, impedansi ini. Kemudian R1 di situ tadi menggunakan Z1 kalau nggak salah. Kemudian M-nya juga sudah ada. Oh, sudah bisa dihitung gitu. Gampang itu. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Pasti ketemu hasilnya. Sehingga nanti akan didapatkan Z-nya adalah sebesar ini. Kemudian untuk mencari I1-nya gampang. Kan tadi persamaan adalah Z input sama dengan V dibagi I. Z inputnya ada, V-nya udah ada. Ini udah tinggal nyari I-nya, gampang kan ya? Gampang. Nah, seperti itu untuk linear transformator. Jika ada yang ingin tanyakan, mari kita diskusikan di grup WhatsApp kita atau silahkan di komen di bawah ini. Oke, sekian dari saya untuk linear transformator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.